Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya kedatangan tamu Pak Eko ya, mantan pasien saya setahun yang lalu. Saya akan buka masker ya Pak Eko. Saya sudah PCR, Pak Eko sudah PCR, dan saya sudah vaksinasi 3 kali. Pak Eko juga sudah vaksinasi kedua kalinya. Saya buka maskernya. Jadi begini teman-teman, 1 tahun yang lalu ada mantan pasien saya, namanya Pak Eko ini ya. Pemain saksofon. Channel YouTube-nya apa Pak? MZ spasi KLQ. MZ spasi KLQ ya. Pak Eko ini pemain saksofon ya, karena niup-niup yang bawahnya melembung jadi ya, kena ambeien. Yang 1 tahun yang lalu sudah saya lakukan tindakan pila, dan ini sudah 1 tahun tidak kambuh lagi ya Pak. Walaupun dia tiap hari main saksofon, nanti dia akan memberikan kesaksian atau testimoni kepada teman-teman semua ya. Oke, nah ini dokternya, saya pasiennya dulu setahun yang lalu, bener nggak kambuh lagi. Teknologinya memang diikat. Aku nggak melihat gimana eksekusinya karena masuk ke sana dokter ngelakuinnya di belakang saya, sehingga apa yang dilakuin saya nggak tahu. Nanti dokter bisa tanya-tanya, bisa cerita-cerita. Tapi sebelum itu kita mau menanyakan, banyak kawan di Makassar nanya nih dok, ada nggak sih selain di Lampung, karena dia ada di Metro, ada di Pekalongan Jawa, dan di Metro kan jauh ya. Selain di Lampung, teknologinya ada nggak? Jadi bagi teman-teman yang menderita basir ya di seluruh Indonesia, teknik pila ya, Paran Injection Ligation for Ambient ini saya sudah ajarkan kepada 230 dokter bedah di Indonesia. Awalnya di Lampung? Awalnya di Lampung. Keren banget. Jadi penemuan dokter ya? Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi selain di Lampung ada di luar? Ada. Sudah ada 230 dokter yang saya latih. Dokter bedah yang saya latih ya. Maka kalau ada teman-teman di seluruh Indonesia mau tanya, bisa tanya ke channel Tanya Dokter Paran, di link tree-nya Tanya Dokter Paran. Sekarang sih nanya sedikit nih, biar tahu sebenarnya tanpa operasi benar nggak dioperasi, atau bisa cerita dikit ya? Ya, jadi teman-teman ya, apa yang saya lakukan itu berdasarkan garis pedoman ya, guideline dari Asosiasi Ahli Bedah Saluran Pencernaan di Amerika dan Eropa. Di mana di dalam guideline-nya atau garis pedoman penanganan basir itu kan kita tahu basir itu ada derajat 1, 2, 3, 4 iya, ya. Kalau untuk Amerika itu derajat 1, 2, 3 itu tindakannya tanpa operasi, yaitu dengan dilakukan ligasi, pengikatan dengan alat ikat basir ya. Kalau menurut Eropa itu derajat 1, derajat 2 itu dilakukan pengikatan utamanya. Derajat 3 dan derajat 4 itu operasi. Masalahnya kalau operasi kan semua pada nggak mau ya. Sementara alat itu tidak ada. Maka saya sejak tahun 2019 alat saya yang saya buat namanya PILA, PILA, nanti bisa dilihat di YouTube saya, Tanya Dokter Paran. Itu mendapatkan izin produksi dan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Jadi saya yang buat sendiri karena di Indonesia nggak ada yang disposable. Jadi sekali pakai buang, sekali pakai buang. Sesudah saya buat itu, saya mengajarkan teknik ligasi ini. Sementara pila itu adalah kombinasi teknik mengikat dan menyuntik. Untuk apa? Karena dengan teknik mengikat saja itu angka kekambuhannya 20-40%. Kemudian saat lepas ikatannya hari keempat, hari ketujuh sesudah diikat, dia akan lepas basirnya. Kadang-kadang terjadi perdarahan. Yang ketiga, ya nyeri ringan ya, walaupun bisa ditoleransi. Oleh sebab itu, untuk menghindari 3 hal ini, maka dikombinasi dengan suntik ya, dengan obat sclerosing agent yang namanya polidocanol 3%. Karena ini nyuntik dan ngikat, namanya PILA, Paran Injection Ligation for Ambient ya. Jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi itu PILA itu pertama namanya udah masuk ke haki tuh, kayak intelektual Paran gitu ya. Jadi memang ciptaan dokter. Wah, terima kasih sekali nih, luar biasa nih, ada dokter yang menciptain suatu alat yang benar-benar membantu kita semua para penderita wasir atau ambien. Oleh sebab itu gini Pak Eko,
Oleh sebab itu saya mengharap ya lingkaran setan bahwa yang namanya basir harus dioperasi itu kita putus dengan tindakan ligasi ini. Sehingga teman-teman yang menderita basir di Indonesia ini sejak awal sudah berani ke dokter. Karena kalau ke dokter, kalau tindakannya ligasi kan tidak operasi. Sehingga jangan takut-takut. Kalau takut-takut kemudian kebanyakan teman-teman yang menderita basir itu melakukan self medication, mengobati dirinya sendiri. Lama-lama derajatnya sudah derajat 4 ya. Dimana kalau derajat 4 datang ke dokter ya pasti vonisnya operasi. Maksud saya pada tahap awal sudah berobat kepada dokter yang berkompeten melakukan tindakan ligasi ini dengan alat pila yang saya buat, sehingga tidak ada lagi yang namanya operasi. Siapa? Makasih nih, ini menolong kita semua karena operasi banyak kan duitnya, tapi untuk ini kayaknya murah banget dok. Waktu itu saya habis 500 itu udah diikat, kemudian pulang udah bawa obat anti rasa nyeri. Ya, itu special price, Pak. Mungkin sekarang naik-naik gitu. Gini ya, maksudnya tidak operasi bukan dari sisi biayanya. Iya. Biaya sih terjangkau, tapi menghindari nyeri dan komplikasi. Ya, kalau yang namanya operasi basir itu komplikasinya banyak dan nyeri juga, dan ini bisa rawat jalan, tapi kalau sudah melingkar ya rawat inap semalam. Tapi kalau hanya 1-2 tempat yang diikat, rawat jalan tindakannya berapa menit Pak Eko waktu itu? 10 menit paling dari masuk ngobrol ikat kelar ya, kira-kira gitu Pak Eko. Sebenarnya kalau ambeien itu kalau didiemin dengan minum-minum herbal atau itu kan nggak mungkin kempes ya dok, tetap akan ini ya. Nah ini ngomong-ngomong nih, ketika diikat itu dia akan putus, ngeriput, ngecil atau apa ya? Nanti secara objektif. Ya, jadi gini, obat itu hanya bermanfaat untuk derajat 1, yaitu berdarah saja. Tapi kalau sudah ada benjolan yang keluar saat BAB yang harus dimasukkan atau bisa masuk sendiri, obat tidak akan menghilangkan benjolannya, menghilangkan gejalanya ya gatel, nyeri, berdarah bisa stop. Tapi benjolan tetap keluar. Oleh sebab itu, kalau sudah ada benjolan derajat 2 dan derajat 3, itu yang paling efektif diikat. Ya, waktu diikat nanti 8-12 jam dia kekurangan aliran darah, toh Pak. Ya. Kemudian dia akan mengalami avaskular nekrosis, jaringannya mati. Kemudian lepas. Kayak ngeriput gitu. Ngeriput terus lepas. Sekalian silikon karetnya, karet silikonnya yang mengikatnya itu akan lepas. Jadi tidak ada yang tinggal di dalam tubuh kita sesudah 7 hari ya.